Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 172 bagian kedua. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Di sini ada hukum tajwid namanya idgham bi gunnah karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ya. Maka cara bacanya bunyi nun masuk ke ya, wa may disertai bunyi dengung. Wa may ditahan dengungannya. Nah, dari mana dengungannya? Dengungannya adalah dari huruf nunnya. Sehingga ini disebut dengan idgham bi gunnah yang naqis, masuknya tidak sempurna. Kenapa? Karena ketika masuk ke huruf berikutnya masih ada sifat huruf nun yang tertinggal. Wa mayyas sin punya sifat, salah satunya adalah sifat sofir. Sofir artinya ada desisan. Desisannya seperti suara ular. Yes. Wa mayyastang. Lalu berikutnya ada hukum ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang menghadapi huruf kaf. Maka cara bacanya nunnya ini dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju huruf kaf disertai dengung. Dengungnya besar karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun, yaitu di pangkal lidah. Nah, ini jadi dari nun kita sudah siap-siap menuju kaf ya, sudah nempel ke makhraj huruf kaf. Jadi bunyi yang keluar dari hidung ya, suara yang masuk hidung atau suara yang masuk hidung ini besar dibandingkan dengan suara yang keluar dari mulut. Yastang dengungnya besar. Yastang kif fa salah satu sifatnya dari segi keluar tidaknya angin yaitu hams, ada angin keluar. Yastang kifan. Berikutnya ada hukum izhar halqi. Sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf tenggorokan atau huruf halqi yaitu huruf ain. Maka nun sukun ini kita bunyikan dengan jelas. Jadi bunyinya n. An iba ba matobi'i zahiri. Sebab ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya kita panjangkan baknya ini 2 harokat. An ibadatihi. Hi berikutnya di sini ada hukum tajwid namanya mad silah qasirah. Karena ada hak dhamir yang diapit 2 huruf hidup dan huruf setelahnya bukan hamzah ya, bukan a, bukan i, bukan u. Maka hak dhamirnya ini kita panjangkan 2 harokat. An ibadatihi wa yastak. Huruf kaf ini dari segi suara, suaranya kuat ya, tertahan syiddah. Tak, makin ditekan ke makhrajnya, makin tidak keluar. Namun dipermudah dengan adanya sifat lain yaitu sifat hams, yaitu keluar angin. Nah, untuk kafnya yang sukun, keluar anginnya itu belakangan. Tak. Wa yastakbir. Lalu berikutnya ada hukum ro yang dibaca secara tarkik sebab huruf sebelum ro sukunnya ini adalah kasrah. Maka dibacanya tipis, pangkal lidah kita tidak perlu naik. Wa yastakbir fasayahsyuruhum. Huruf ro dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya ini berbaris dhammah. Jadi ini kita bunyikan tebal, ru. Fasayahsyuruhum. Hum
Ada hukum tajwid namanya izhar syafawi. Sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf hamzah. Maka mim sukunnya ini kita bunyikan dengan jelas. Fasayahsyuruhum ilai, lai ada harfulin atau huruf lin ya. Sebab ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya cukup kita lembutkan saja. Lai. Ilaihi jami. Mi hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasrah. Maka cara bacanya huruf mim ini kita panjangkan 2 harokat saja. Jami'a. Jika kita berhenti di ain, di a, maka ini dihukumi dengan mad iwad. Sebab ada huruf ain dengan baris fathah tanwin. Maka cara bacanya fathah tanwinnya jadi fathah, jadi a, dan kita panjangkan 2 harokat. Jami'a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Pertanyaan untuk hari ini. Sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, kemudian sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Silakan jawabannya ditulis di kolom komentar video ini. Dan jawaban pertanyaan hari ini insya Allah akan muncul di video berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.